Silahkan like dan share jika suka video saya. Silahkan subscribe dan komen kapan saja. Silahkan klik tanda lonceng untuk notifikasi update video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi berburu seluruh Indonesia, juga seluruh dunia dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya, Sniper O. Kali ini saya akan mengulas secara lengkap mengenai aplikasi Strelok. Silahkan disimak baik-baik bagaimana cara memasukkan data senapan dengan benar, juga data peluru yang teman-teman gunakan, dan data teleskop apa saja yang teman-teman semua pergunakan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu di pojok kanan bawah video ini, agar dapat membantu channel ini berkembang nantinya, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Kita menuju ke Play Store. Di kolom pencarian, kita ketikkan Strelok. Search. Langsung muncul. Ada beberapa teman-teman yang menanyakan saya menggunakan Strelok versi yang mana. Ini bisa dilihat saya menggunakan versi yang ini. Kebetulan saya sudah download. Kita langsung klik buka. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Strelok. Saya jelaskan satu persatu seluruh menu yang ada di sini agar teman-teman bisa memahami nanti fungsi dan kegunaannya apa. Untuk distance atau ini jarak, ini adalah jarak buruan. Jadi berapapun dimanapun jarak buruan itu berada, teman-teman bisa ketikkan di sini jaraknya berapa. Slope angle, ini adalah sudut kemiringan dari senapan Anda. Kita klik. Nah, sudut kemiringan ini ada berapa derajat? Bisa diatur. Jika teman-teman ingin menggunakan ini, bisa diatur-atur ya, berapa derajat sudut kemiringan tembakan teman-teman semua. Kecepatan angin, ini bisa teman-teman masukkan juga. Untuk wind direction, ini adalah arah angin. Jadi jika teman-teman ingin masukkan arah anginnya, bisa diatur dari sini. Arah anginnya dari mana? Oke. Sementara saya setel default atau standar dulu. Pertama-tama, sebelum teman-teman mempergunakan aplikasi Strelok ini untuk keperluan berburu dan mungkin zeroing atau latihan menembak yang lain, teman-teman harus memasukkan dulu beberapa data. Yang paling pertama adalah data peluru. Untuk memasukkan datanya di mana? Itu ada di menu rifle, scope, and cartridge. Ini yang warna kuning. Klik menu ini. Nah, pertama-tama yang dimasukkan adalah senapannya. Ini ada beberapa pilihan senapan. Ini teman-teman lihat di bagian atas ini. Ini ada beberapa pilihan senapan dan bisa dikasih nama. Nah, jika teman-teman itu punya 7 senapan, bisa 7 nama senapan ini bisa teman-teman masukkan. Karena begini, setiap senapan itu berbeda-beda. Datanya berbeda-beda dan tidak mungkin sama. Jadi teman-teman harus masukkan data senapan ini satu persatu. Kebetulan, nah ini bisa ya, rifle A misalnya. Ini menggunakan nanti datanya beda-beda sampai 7 senapan. Bisa di custom namanya apa. Kebetulan senapan saya sih menggunakan air arm. Nah, jadi saya ketik air arm di sini. Oke. Itu untuk nama senapan. Dan ini bisa dipergunakan untuk 7 buah senapan. Yang perlu disetting adalah di bagian cartridge. Cartridge sendiri itu mempunyai menu. Ada 5 cartridge. Jika teman-teman punya 5 jenis peluru,
itu bisa dimasukkan di sini. Nanti berbagai, ada 5 jenis peluru ini, bisa teman-teman berbeda-beda nanti datanya. Nah, anggap aja kita punya 1 peluru ya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu data peluru yang ada di kotak peluru. Kebetulan saya menggunakan peluru, untuk sebagai contoh aja ya, saya menggunakan peluru dari Barakuda Mats. Kita lihat di kotak itu ada. Terus kita masukkan datanya, berat daripada peluru yang kita gunakan. Di sini tertulis grain, bullet weight. Untuk bullet weight grain itu, jika di kotak peluru bisa dilihat, grain itu adalah yang ini, yang tulisannya 10,65 GR. Itu adalah satuan grain. Jadi kita masukkan di sini datanya 10,65 grain. Oke, untuk ballistic coefficient dalam kurung G1 itu adalah yang, ya lihat di kotak peluru lagi, itu yang atas, yang bagian gram adalah 0, kita ketikkan 0,69 gram. Sebenarnya dua ini sama. Nanti habis ini teman-teman akan tahu kenapa saya bilang sama ini dua, bullet weight dalam hitungan grain dan ballistic coefficient ini. Kita perhatikan di kaleng peluru 0,69 gram itu jika dijadikan dalam satuan grain itu adalah 10,65 grain. Makanya di sini di kaleng tertulis 0,69 gram garis bawah per 10,65 grain. Bang, ini kenapa tampilan saya tidak seperti ini, Bang? Tidak ada tulisan grain di sini. Oke, jika terjadi teman-teman seperti itu, kita kembali dulu sebentar ke menu awal. Teman-teman klik menu setting, klik pada bagian metric units. Nah, di sini tulis, kita centang bagian yang bullet weight dalam gram. Klik OK. Di sini akan berubah, distance-nya menjadi meter. Yang tadi sebelumnya adalah yard satuannya, sekarang berubah menjadi meter. Oke. Terus kita lihat di bagian cartridge, maka akan berubah menjadi gram. Bullet weight-nya akan berubah menjadi grams, karena satuannya kita rubah. Jadi kita lihat di kaleng peluru itu akan sama, 0,69 grams per 10,65 grain. Jadi gram kalau di sini. Oke, kenapa tadi kita kembalikan dulu setelannya. Ini apabila terjadi menu tampilan teman-teman tidak seperti ini ya. Ini cartridge-nya bisa dikasih nama, untuk contoh Barakuda Mats. Contoh aja. Nah, ini bisa untuk diganti nama. Oke. Kita kembali ke menu awal dulu di bagian setting tadi. Nanti dulu kita lepaskan dulu centangnya. Kenapa? Karena saya akan menjelaskan di bagian bullet speed. Oke, bullet speed ini dalam satuan F per S. Bullet speed adalah kecepatan peluru. Nah, disinilah poin pentingnya. Data senapan, sebelum teman-teman memasukkan data ini, alangkah baiknya teman-teman uji dulu senapan teman-teman menggunakan krono. Ada satu buah alat namanya krono. Itu untuk menguji berapa power angin yang keluar dari laras senapan teman-teman. Kebetulan saya sudah pernah coba dan kurang lebih kecepatan peluru yang keluar, kecepatan angin yang keluar dari laras senapan saya itu sekitar 800. Gimana, Bang, kalau
Punya saya berapa bang ya teman-teman? Coba ini aja dulu, teman-teman coba pakai krono dulu, berapa kecepatan peluru yang keluar, berapa power angin yang keluar dari laras senapan teman-teman semuanya, karena setiap senapan itu berbeda-beda. Bisa ada yang 700 fps, ada yang sampai 1200. Jadi tidaklah sama di setiap senapan yang kita miliki. Oke. Untuk senapan pompa, senapan uklik, teman-teman juga bisa uji menggunakan krono. Teman-teman biasanya sering main itu 5 pompa atau 8 pompa. Untuk senapan uklik, coba ditembakkan kepada krono. Berapa power angin yang keluar dari laras senapan? Kemudian ketikkan di sini berapa angkanya. Jadi ini saya masukkan untuk sekedar contoh, senapan saya itu adalah 800. Untuk yang lain temperatur saya rasa ini tidak begitu penting, dan temperatur sensitif faktor itu juga tidak begitu penting, kita abaikan saja. Setelah data grain kita masukkan, ballistic coefficient sudah kita masukkan, dan bullet speed dari senapan kita masukkan. Kemudian kita klik OK. Data peluru sudah kita masukkan, data senapan sudah kita masukkan. Selanjutnya kita masuk kepada memasukkan data teleskop. Setiap teleskop berbeda-beda, jadi kita masukkan dengan benar teleskop yang kita pergunakan. Ini begitu contohnya. Di sini ada zero distance. Jadi target zero teman-teman itu menggunakan jarak berapa? Nah, di sini hitungannya masih yard ya. Yang ini nih, kalau saya satuan yard ini bagi saya kurang enak aja sih. Jadi kita rubah dulu, kembali ke menu awal karena ini satuannya adalah yard. Kita balik dulu ke menu awal agar lebih mudah. Di sini juga distance-nya satuannya yard. Kita rubah lagi di bagian setting. Metric unitnya kita aktifkan. Oke. Kemudian klik OK. Ya, kita kembali ke dalam menu teleskop. Oke, sekarang jarak lihat tadi sudah berubah menjadi meter. Nah, ini saya sering kalau jaraknya adalah satuannya meter itu lebih mudah aja sih bagi saya. Oke, seumpama di sini zero distance. Zero distance ini adalah jarak zero yang teman-teman pergunakan ketika menzero senapan masing-masing. Jika teman-teman menzero di sini 30 meter, ketikkan saja 30 meter. Scope height, menu kedua. Scope height ini adalah tinggi dari teleskop. Tinggi teleskop terhadap senapan. Kita ukur jaraknya berapa, itu sekitar 5 cm. Standarnya 5 cm. Masuk di bagian vertical click dan horizontal click. Dua menu ini itu mengikuti dari pengaturan scope clip unit. Mereka mengikuti ini. Jadi perhatikan teleskop teman-teman itu menggunakan satuan apa pada turretnya. Di sini ada 4 pilihan. Jika teleskop teman-teman itu menggunakan MOA, silahkan pilih yang MOA. Jika satuan teleskop teman-teman itu menggunakan MRAD, silahkan pilih yang MRAD. Jika satuan teman-teman itu adalah inci, gunakan yang inci. Jika satuan teman-teman itu menggunakan sentimeter di turretnya, gunakanlah yang sentimeter. Dan aplikasi Strelok ini akan otomatis menyesuaikan. Kita coba contoh untuk yang MOA. Maka di sini akan tertulis 0,239
MOA. Di saat ini mengikuti satuan skop. Jadi setiap teleskop itu berbeda-beda. Saran saya teman-teman cek kembali apakah teleskop teman-teman itu menggunakan satuan apa pada turretnya. Kebetulan punya saya bisa dilihat ya di sini. Kebetulan untuk contoh saya pergunakan teleskop yang saya gunakan itu tertulis 1 klik 1/4 in. Berarti saya menggunakan yang satuan in dalam 100 yard. Otomatis Strelok akan mengkonvert vertical kliknya itu adalah 1/4 in. Ini pas dengan teleskop saya. Jadi silahkan cek lagi teman-teman menggunakan teleskop yang mana. Satuannya jika teman-teman menggunakan teleskop MRAD, maka 1 kliknya adalah 0,0694. Ini otomatis akan di convert sama Strelok. Yang sentimeter juga sama. 1 klik itu sekitar 0,694 cm. Untuk contoh, saya akan menggunakan yang punya saya saja sebagai contoh dalam in. Teleskop saya itu menggunakan satuan 1/4 in. Jadi di sini 0,25 in setiap 1 klik. Oke, vertikal dan horizontal. Ini adalah turret. Silahkan teman-teman cek kembali jika sudah benar masukan ini. Teman-teman selanjutnya memilih memasukkan rectical apa yang teman-teman pakai pada teleskop teman-teman. Di sini banyak pilihan. Banyak sekali. Silakan teman-teman pilih di sini. Teman-teman menggunakan rectical jenis apa pada teleskopnya. Karena setiap teleskop itu berbeda-beda. Silakan teman pilih salah satu di sini yang cocok dan sesuai dengan teleskop yang teman-teman pergunakan. Banyak sekali ini. Silakan dicek sendiri ya teman-teman. Banyak sekali jenis teleskop di sini dan berbagai macam ragamnya. Gimana bang bisa melihatnya bang ini bang? Oke sebentar. Jika teman-teman masih bingung soal praktikalnya yang mana yang teman-teman mau pergunakan, kita selesaikan dulu yang ini. Jika sudah datanya ini kita masukkan, kita klik OK. Oke, untuk pengisian data senapan, data peluru, dan juga data teleskop sudah selesai. Kita close. Untuk rectical itu kita coba ini biar lebih mudah, kita masuk ke menu ini, rectical. Di sini ada. Jika teman-teman tadi bingung menggunakan rectical yang mana, teman-teman bisa lihat di sini. Kebetulan saya menggunakan yang mil.usmc karena mirip dengan teleskop saya. Titiknya ada 4 dotnya. Dan kurang lebih sama seperti ini. Sekarang teman-teman bisa pilih menggunakan night force. Mirip apa enggak pada teleskop teman-teman, atau menggunakan Leopold, teleskop Leopold bisa. Jadi ini custom, teman-teman bebas mau pilih yang mana. Berbagai macam jenis teleskop di sini ada. Swarovski, untuk yang MRAD banyak jenisnya ya teman-teman. Teman-teman silahkan pilih-pilih di sini yang manakah yang cocok dengan senapan teman-teman sendiri. Dan silahkan pilih sesuai teleskopnya masing-masing. Kebetulan saya untuk contoh menggunakan mil.usmc. Oke, kita close. Sekarang saya jelaskan untuk masalah wind speed, kecepatan angin, dan untuk arah angin.
Sebenarnya ini kalau menurut saya tidak begitu berpengaruh, kecuali memang anginnya terlalu deras, dan itu pun mungkin untuk jarak yang sangat jauh itu mungkin berpengaruh. Jika teman-teman ingin menggunakan setelan ini, biasanya setelan ini dipergunakan oleh penembak jitu. Jadi teman-teman butuh satu alat tambahan lagi untuk mengetahui berapa kecepatan angin, arah angin itu dari mana. Di sini pengaturan cuaca. Nah, menu weather, pengaturan cuaca. Menu cuaca ini biasanya menggunakan alat tambahan. Saya ketahui jika para penembak jitu, sniper itu menggunakan ini biasanya, karena di sini ada pengukuran ketinggian. Biasanya untuk menembak di daerah pegunungan. Ada berapa meter ketinggian teman-teman berada, temperatur suhunya berapa derajat, mungkin di gurun pasir atau di gurun salju. Itu teman-teman mungkin pernah tahu ya, berburu di hutan salju seumpama, itu menggunakan temperatur berapa dan tekanan. Jadi data ini menggunakan alat tambahan. Bagi teman-teman yang punya alat ini, monggo silahkan digunakan. Tetapi menurut saya itu untuk keperluan yang lebih detail dan akurasi yang sangat tinggi. Biasanya untuk penembak jitu dari jarak jauh, dan jaraknya pun di atas 200 meter biasanya. Ini berpengaruh karena ketinggian, temperatur, tekanan udara, tekanannya berapa, terus arah angin, ini dari mana saja datangnya. Ini akan sangat berpengaruh apabila Anda menembak di atas 200 meter, 500 meter, dan itu hanya bisa dilakukan oleh senapan api. Oke, dan kita lanjut aja. Ini kita abaikan aja soal weather karena ini alatnya pun lumayan mahal. Oke, saya rasa untuk pengisian data peluru, data senapan, dan juga data teleskop, saya rasa cukup jelas ya bagi teman-teman. Jika masih kurang jelas penjelasan saya, teman-teman bisa ulang kembali videonya, diperhatikan kembali, disimak baik-baik. Atau memang masih kurang jelas, silahkan teman-teman nanti isi di kolom komentar. Nanti akan saya coba bantu jawab bagian mana yang teman-teman bingung. Setelah semua data senapan, data peluru, dan juga data teleskop kita masukkan semua dengan benar, bagaimana Bang cara menggunakan aplikasi ini untuk keperluan perburuan? Baik, kan saya coba jelaskan. Setelah Anda semua sudah memasukkan datanya semua untuk keperluan perhitungan stelok nanti supaya dia akurat, cara mempergunakannya adalah yang paling pertama, teman-teman masuk ke menu ini. Di bagian scope, teman-teman silahkan atur di sini zero distance-nya. Teman-teman itu menjero senapan teman-teman itu di jarak berapa meter. Saya ambil contoh, kita zero senapan itu di 30 meter. Contoh, kebanyakan teman-teman tuh biasanya menjero di 30 meter biasanya. Biasanya mereka menjero di 30 meter. Oke, bagaimana cara menggunakannya Bang? Kita sudah masukkan ini zeronya, oke. Kita close, kita ke menu awal. Sekarang cara mempergunakannya kita tinggal ketikkan di sini jarak buruan kita itu berapa meter. Oke, seumpama jarak buruan kita itu ada di 40 meter. Kita ketikkan 40 meter. Kemudian kita klik reticle. Maka jatuhnya peluru itu ada di titik kuning ini. Ini jatuhnya peluru ada di titik yang kuning. Dan di sini tertulis ada 50 meter, ada 65 meter, ada 78 meter sampai 90 dan 100 meter. Dan ini pun cukup sebenarnya untuk mengetahui jatuh peluru itu di mana saja titiknya. Oke, itu
Misalnya teman-teman ketemu buruan itu ada di 50 meter seumpama rektikal, maka akan diketahui titik jatuhnya peluru itu di mana. Ini sangat mudah sekali. Cara menggunakannya hanya seperti ini. 60. Oke. Biasanya ini teman-teman untuk mengetahui jarak ini biasanya punya alat ya. Mungkin teman-teman punya rangefinder. Jadi bisa mengetahui jarak ini dengan akurat. Tinggal kita ketikkan rektikal, maka akan ketahui jatuh pelurunya di mana saja. Ini sesuai kebutuhan dari teman-teman. Apabila teman-teman jeronya itu adalah seperti saya biasanya menggunakan di 65 meter. Saya jero di 65 meter. Close. Kita ketemu buruan itu di 30 meter. Akan diketahui jarak titik tembaknya itu sekitar ini. Jadi semua sudah tertulis di sini. 20 meter, 50 meter, 78 meter, 90 meter, 100 meter. Jadi ini bisa untuk acuan teman-teman, dan teman-teman bisa memposisikan pada titik-titik ini agar mengenai target dari buruan teman-teman. Oke, itu saja cara menggunakannya. Yang lainnya mungkin bisa teman-teman atur ini untuk mengetahui lebih lanjut. Apabila di sudut kemiringannya itu 20 derajat seumpama, teman-teman akan lihat di 30 meter itu jatuhnya di mana. Sini ya. Jadi akan berubah sedikit. Dan satu lagi informasi yang akan saya beritahu sama teman-teman setelah semuanya sudah selesai. Apabila untuk senapan PCP, teman-teman menggunakan senapan PCP, biasanya semakin tekanan anginnya itu berkurang, maka jatuhnya titik peluru ini pun akan berkurang, akan turun signifikan. Saya mengetahui senapan saya biasanya menggunakan senapan saya itu sekitar 500 PSI. Kapasitas senapan saya 2700 PSI standar. Dan setiap 500 PSI berkurang, maka jatuhnya titik tembakan saya itu berkurang, turun 1 dot. Saya jero di 65 meter. Selama ini slop angelnya kita kosongkan ya. Saya biasa menembak jarak 30 dan 40 meter itu di titik ini. Di titik ini. Ketika tekanan angin saya itu berkurang setiap 500 PSI, maka ketika saya nembak di 30 meter, itu titik tembakan saya berturun 1 dot. Dan ini akan turun semua 1 dot. 50 meter jadi di sini, 80 meter jadi di sini, 90 meter jadi di sini. Semua menurun. Itu setiap 500 PSI berkurang dari tekanan angin. Silakan teman-teman coba tes dan pelajari senapannya masing-masing. Setiap berapa PSI tekanan itu akan turun, titik tembakannya akan turun. Teman-teman pelajarin senapan teman-teman sendiri, karena setiap senapan itu berbeda-beda. Kebetulan pada senapan saya itu setiap 500 PSI berkurang 500 PSI, titik tembakan saya turun 1 dot, karena anginnya pun powernya berkurang. Oke, informasi ini saya kasih tahu pada teman-teman, mungkin buat pelajaran tambahan. Saya rasa itu saja dulu untuk pemasukan data dan penggunaan aplikasi Strelog. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila masih kurang jelas dan kurang detail. Semoga-moga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan untuk menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.